Selamat siang Bu Ika dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai kemiskinan di Provinsi Bali. Kelompok kami terdiri dari Laurencia Anggunita dengan NIM 20 G40003, Elsa Ferlicia dengan NIM 20 G40007, dan saya Yohana Laksita dengan NIM 200018. Pertama-tama, apa itu kemiskinan? Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi, dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran. Kemiskinan sendiri diukur menggunakan garis kemiskinan, yang terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang dihasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang dihitung dalam 2.100 kilokalori per kapita per harinya. Sedangkan garis kemiskinan non-makanan dihitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Terdapat indikator-indikator kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan relatif. Ini kemiskinan yang ukurannya, jika dibandingkan dengan orang lain, bisa saja tidak termasuk secara absolut, karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan, atau bisa dikatakan bahwa seseorang telah hidup di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah rata-rata kemampuan masyarakat. Indikator yang kedua, kemiskinan absolut, yakni ketika seseorang tidak berada di atas garis kemiskinan, sehingga pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi biaya kehidupannya, khususnya kebutuhan pokok. Hal ini secara absolut digolongkan sebagai penduduk miskin. Indikator kemiskinan ketiga, kemiskinan kultural, yang merupakan jenis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, menjadi seorang pemboros, dan lain-lain. Indikator terakhir adalah kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktural sosial masyarakatnya memungkinkan. Yang selanjutnya ada indeks keparahan kemiskinan Provinsi Bali menurut kabupaten atau kota. Pada Kabupaten Jembrana, tahun 2019 merupakan indeks keparahan kemiskinan tertinggi. Pada Kabupaten Tabanan, tahun 2018 merupakan indeks keparahan kemiskinan tertinggi. Pada Kabupaten Badung, tahun 2018 dan 2020 merupakan indeks keparahan kemiskinan tertinggi dengan nilai yang sama. Kabupaten Gianyar 2020 merupakan indeks keparahan kemiskinan tertinggi. Pada Kabupaten Klungkung, tahun 2018 merupakan indeks keparahan kemiskinan tertinggi. Pada Kabupaten Bangli, tahun 2018 merupakan indeks kemiskinan tertinggi. Pada Kabupaten Karangasem, tahun 2018 merupakan indeks keparahan kemiskinan tertinggi. Pada Kabupaten Buleleng, tahun 2019 menjadi indeks keparahan tertinggi. Pada Kota Denpasar, tahun 2018 merupakan indeks keparahan kemiskinan tertinggi. Dan di Provinsi Bali sendiri, tahun 2018 merupakan indeks keparahan kemiskinan yang paling tinggi. Berikut ini merupakan data keparahan kemiskinan Provinsi Bali menurut kabupaten atau kota. Artikel yang pertama, dengan nama koran, yaitu Jawa Pos Radar Bali, diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2021, dengan ditulis oleh Ali Mustafa dengan judul Penduduk Miskin di Bali Meroket, jumlahnya menjadi 196.000. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS,
Akibat pandemi COVID-19 terdapat 31.073 orang miskin baru. Persentase penduduk miskin Bali tercatat naik 0,67% menjadi 4,45%. Jumlah penduduk miskin di Bali pada September 2020 tercatat sekitar 196,92 ribu orang. Terjadi hal yang sama pada daerah pedesaan yang mencatat peningkatan persentase penduduk miskin dari 4,78% menjadi 5,40% pada September 2020. Garis kemiskinan meningkat 1,94%, serta indeks keparahan kemiskinan naik 0,02 poin dari bulan Maret menuju September 2020. Lalu pada artikel kedua kami mengambil dari sumber bisnis.com yang terbit pada 15 Februari 2021 dan ditulis oleh Niputu Eka Wiratmini dengan judul penduduk miskin di Bali jadi 196.920 jiwa. Kenaikan paling tinggi di perkotaan. Persentase penduduk miskin di Bali naik sebesar 0,67 poin pada September 2020 dibandingkan pada Maret 2020 menjadi sebesar 4,45%, yaitu sebesar 196.920 jiwa. Kenaikan penduduk miskin lebih tinggi terjadi di perkotaan daripada di pedesaan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Bali. Yang pertama, ada dampak pandemi COVID-19 terhadap perilaku, aktivitas ekonomi, dan pendapatan penduduk. Lalu terjadinya PHK pada sektor pariwisata, yang merupakan sektor penghasil pendapatan tertinggi di Bali, dan perolehan pendapatan menjadi sulit. Lalu pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal 3 tahun 2020 mencapai negatif 12,28% year of year. Dan yang terakhir, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai negatif 4,82% year of year. Pada artikel terakhir, kami mengambil dari kompas.com yang rilis pada 18 Februari 2021, yang ditulis oleh Kompas sendiri dengan judul Angka Kemiskinan Indonesia Naik. Ini data per provinsi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Indonesia meningkat menjadi 10,19%. Kelompok kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu ada perkotaan dan pedesaan. Pada perkotaan, penduduk miskin meningkat menjadi 7,88%, sedangkan pada pedesaan meningkat menjadi 13,20% pada September 2020. Garis kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar Rp458.947 per kapita per bulan. Dan pada Provinsi Bali dan Nusa Tenggara tercatat penduduk miskin di perkotaan mencapai 8,99%, yaitu sebesar 633.096 orang, sedangkan di pedesaan mencapai 18,18%, yaitu sebesar 1.482.530 orang. Next. Yang terakhir, kami simpulkan bahwa berdasarkan dari data-data dan artikel yang kami kumpulkan, kami dapat menyimpulkan kondisi kemiskinan di Indonesia semakin meningkat di setiap wilayah, baik daerah perkotaan maupun pedesaan. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang membuat penghasilan masyarakat menurun dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan. Terlebih lagi di bulan Maret 2021, kasus COVID-19 paling banyak terjadi di Pulau Jawa dan Bali, sehingga kebanyakan kemiskinan melanda wilayah tersebut dan membuat peningkatan kemiskinan di daerah tersebut menjadi tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.